Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ini ya screennya. Oke. Jadi pada praktikum kali ini kita kan bakalan ini bahas untuk modul 2, yaitu instalasi LAN. Tapi sebelumnya kita bakalan highlight sedikit mengenai modul 1, dimana modul 1 itu kan mengenai kabel jaringan. Di sini kita bakalan highlight mereview sedikit tentang penggunaan kabel jaringan, fungsi-fungsinya dan jenis-jenisnya. Yang pertama di sini ada beberapa perangkat jaringan. Jadi di sini ada beberapa perangkat jaringan yang biasa ada di dalam LAN. Yang pertama itu ada PC atau host gitu. Kemudian berikutnya ada router, ada switch, dan ada hub. Kemudian untuk kabel-kabel jaringan itu terdapat beberapa jenis. Yang paling umum digunakan yaitu kabel UTP. Kabel UTP sendiri itu ada dua jenis. Pertama kabel yang jenis strike, kemudian yang satu lagi kabel UTP jenis cross. Kabel UTP yang jenis strike ini itu antara ujung yang satu dengan ujung yang satunya lagi itu jenisnya sama. Jadi kalau kita baca pada modul sebelumnya itu jenis kabelnya sama. Kemudian untuk kabel cross atau crossover itu pada setiap ujungnya dia berbeda. Ada yang ujung satu tipe A, kemudian ujung satunya lagi tipe B. Itu untuk kabel UTP. Sedangkan untuk kabel koaksial itu merupakan kabel tunggal. Jadi tidak terlalu berpengaruh antara ujung satu dengan ujung satunya lagi. Oke, balik lagi ke fungsinya. Antara kabel strike di sini di bagian bawah ini ada tulisannya nanti. Ini kabel apa? Yang ini kabel strike. Kemudian yang putus-putus ini namanya kabel cross. Untuk membuktikan gitu, misalnya kabel strike ini fungsinya gimana gitu. Kabel strike ini fungsinya digunakan untuk perangkat yang berbeda jenis. Contohnya
yaitu dari router ke PC. Itu contohnya. Ini adalah contoh dari router ke PC. Kita aktifkan dulu kabelnya, on. Ini kita on kan. Jadi di sini nanti bakalan tampil seperti ini. Ini antara PC dan router. Di sini ada indikator untuk warnanya, warna kabelnya apa gitu. Kemudian kita bandingkan jika dia pakai kabel yang buat jenisnya strike nih. Yang sebelah sini kabel cross, sedangkan yang sebelah sini ini kabel strike. Terdapat beda kan? Jadi kalau dia kabel cross untuk perangkat antara PC dengan hub dia berjalan, sedangkan untuk kabel strike itu nggak bisa dipakai kalau kita mau mengkoneksikan antara PC dengan hub, dengan router maksudnya secara langsung. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita mau koneksikan antara router dengan PC secara langsung, itu kalau mau pakai kabel strike harus kita koneksikan dulu ke switch atau ke hub. Contohnya begini. Ini kita delete. Jadi dari router ke hub terlebih dahulu, kemudian dari hub baru kita sambung ke ini, ke PC. Jadi seperti ini ya. Jadi di paket tracker ini, di Cisco itu ada indikator. Kalau dia hijau berarti telah terkoneksi dengan baik gitu, sedangkan kalau merah itu berarti ada kesalahan. Contohnya kesalahan pada fisikal, kesalahan pada penggunaan kabel, itu untuk PC dengan router. Sedangkan kalau ke switch dengan switch itu menggunakan kabel cross. Untuk yang kali ini kita coba pakai kabel strike, dia bisa atau enggak. Ternyata merah. Kalau pakai strike harusnya dia itu pakai crossover. Crossover itu yang ini antara switch dengan switch atau dengan switch dengan hub. Itu dia pakai kabel crossover. Oke, kemudian untuk indikator warna orange seperti ini, itu pertanda switch ini sedang booting gitu, masih loading. Jadi butuh waktu beberapa saat sampai dia warnanya hijau. Ini untuk switch. Kemudian kita masuk ke modul 2. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Pas bang, udah paham bang. Oke. Untuk yang modul 2 nih, langkah-langkah yang dibutuhkan ada nih. Komputer. Berarti kita membutuhkan 2 komputer. Ini untuk membuat yang sederhana kita lakukan simulasi menggunakan aplikasi paket tracker. Nih, untuk paket tracker yang digunakan untuk versinya bebas, kalian bisa download. Nanti mungkin linknya bakalan aku kasih, link downloadnya kalau ada di share di grup. Untuk ukurannya sekitar 150 atau 100
MB, pokoknya nggak nyampe 200 MB lah. Untuk versi mobile, untuk HP juga ada sebenarnya, tinggal cari di Play Store. Oke, yang pertama, tujuan dari praktikum ini membuat LAN dengan 2 buah komputer yang menggunakan kabel crossover. Kemudian dari situ kita melakukan menggunakan control panel atau setting, mengkonfigurasinya melalui control panel, jadi nggak pakai CMD atau sebagainya, jadi dari control panel. Kemudian menggunakan perintah ping untuk mengecek koneksi antara satu PC dengan PC lainnya. Kemudian menggunakan utility ipconfig yang untuk mengetahui IP dari setiap komputer. Nah, kalau yang keempat ini kita menggunakan CMD. Nah, dua ini, nomor 3 sama nomor 4 itu kita menggunakan CMD. Oke, untuk peralatan dan persiapan itu di sini menghubungkan kedua PC itu tanpa hub. Jadi kita hubungkan antara, di sini ada PC 0 dan PC 1. Jadi di sini ada 2 buah PC. Kalau kalian misalnya di lab, itu di lab memang udah ada 2 PC-nya. Kemudian pakai kabel crossover, dimana kabel crossover ini seperti yang telah dijelaskan di awal, kabel crossover adalah kabel dimana kedua ujungnya itu berbeda urutan warnanya, jadi terbalik antara receiver dengan transmitternya. Jadi waktu di sisi PC 1 dia sebagai receiver, waktu di PC 0 dia sebagai transmitter, dan sebaliknya. Pertama kita koneksikan. Untuk saat ini dia memang udah hijau, tapi masih belum bisa untuk melakukan transmisi data. Contohnya, ini untuk melakukan transmisi data dari PC 0 ke PC 1, kita nih, di sini PC 1 has no functional port, berarti di PC 1 portnya itu tidak tersedia. Kenapa? Karena kita belum melakukan pengaturan pada IP address-nya. Jadi untuk yang ini kita atur dulu IP address-nya dari klik PC 0, kemudian klik desktop. Di sini kan ini namanya control panel kalau di aplikasi paket tracker. Kalau di Windows itu ada juga, di ketik aja control panel, yang ini dia sama tapi pada menu jaringan. Ini kurang lebih sama. Kemudian contohnya kita ingin mengatur IP address, ini IP configuration. Kalau di Windows, kalau di simulasi di sini nanti langsung tampil seperti ini. Kalau di Windows sendiri itu adanya seperti ini. Ini contohnya koneksinya, kita klik gitu, kemudian ada di properties. Sini ada tab-tabnya banyak. Tab-tab yang ada di sini itu sebenarnya kurang lebih sama yang ada di sini nih. Ada IP, WiFi konfigurasi dan sebagainya. Ini kalau IP address dia yang ini, kita double klik. Kemudian ini ada jenisnya, obtain an IP address itu sebenarnya dia DHCP. Kalau di sini kan ada yang DHCP, ada yang static. DHCP ini untuk menerima IP address secara otomatis, jadi secara dinamik dari server DHCP. Itu akan kita pelajari pada modul-modul berikutnya. Kemudian ini untuk yang DHCP, kebetulan PC yang digunakan itu menggunakan DHCP. Sedangkan kalau kita pakai static, kita akan disuruh untuk ngisi IP address-nya manual gitu.
itu untuk di Windows. Jadi kalau kita untuk buat di sini sebagai contoh, kita bakalan pakai IP address misalnya 192.168. Jadi saat kita pakai IP kelas C, ini IP 10. Kemudian subnet masknya otomatis terdeteksi sebagai subnet mask yang mana. Kemudian untuk default gateway ini kita kosongkan untuk saat ini karena kita tidak menggunakan server. Jadi fungsi default gateway ini untuk saat kita menggunakan server. Untuk yang ini kita abaikan dulu saat ini. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, yang ini kan udah ada di fast ethernet, itu sudah ada IP-nya. Kemudian yang ini kan belum, jadi saatnya kita isi yang ini static, kemudian isi IP-nya 192.168.1.11. untuk subnet masknya terisi otomatis. Kemudian expand. Jadi dari sini kan udah ada, itu kita lakukan simulasinya, pengiriman data. Kalau X berarti dia gagal, kalau checklist baru dia berhasil. Itu untuk pengiriman, ini untuk simulasi pengiriman data. Balik ke real time nya. Jadi untuk langkah berikutnya kita memeriksa kabel. Kemudian ini kabelnya udah benar atau belum gitu. Contohnya jika kita pakai kabel jenis strike, lampu indikatornya seperti apa? Kalau kita pakai strike, lampu indikatornya ternyata merah bukan hijau. Itu satu. Kemudian kalau kita pakai crossover, lampu indikatornya seperti apa? Berarti kalau untuk menghubungkan antara PC dengan PC secara langsung, itu kita menggunakan kabel crossover. Berikutnya nomor 1 udah. Kemudian ini kabelnya udah terbuat dengan benar. Kemudian untuk langkah kedua, apakah lampu hijau NIC menyala? Itu udah kita lakukan tadi. Lampunya itu indikatornya yang ada di ujung-ujung setiap kabel, itu warnanya hijau atau merah. Kemudian network adapter protokol, apa yang tampil di layar properti NIC network adapter. Untuk network adapter, apa yang di layar tadi ini network adapter itu ada di config, kemudian ada di sini. Ini tampilannya. Jadi pada network adapter itu menampilkan informasi-informasi seperti konfigurasi IP, kemudian MAC address dan sebagainya. Itu isi dari network adapter, informasi yang ada di situ. Kemudian di sini gunakan control panel yang tadi. Ini untuk tugas juga ya. Gunakan control panel dengan IP jaringan kelas C dengan IP address yang ini dan yang ini. Berarti IP addressnya 200.150.100.1. kemudian yang satunya lagi 200.150.200.1. kemudian apakah subnet masknya sudah diatur? Kita coba ya. Kalau kita
memasukkan IP address untuk kelas yang diperintahkan tadi, di sini gini, apakah subnet masknya sudah diatur, misalnya kita hapus sini, itu biasanya langsung otomatis terisi waktu kita mengisikan IP address. Itu satu. Kemudian berikutnya di PC ini, untuk melakukan ping koneksi, pastikan IP-nya itu dalam satu kelas. Ini oke, yang ini udah. Kemudian periksa koneksinya, periksa setting dari utility ipconfig. Jadi untuk ini, untuk PC1 kita buka, di klik PC1, kemudian buka command prompt, kemudian ketik ifconfig. ipconfig gitu. Jadi di sini ketika kita mengetikkan ipconfig, itu akan menampilkan informasi dari network adapter yang kita gunakan. Seperti di sini IP versi 6-nya ada ini, kemudian IP addressnya yang ini, subnet mask dan default gateway. Berarti di sini apa yang kurang? Di sini berarti dari ifconfig ini tidak menampilkan MAC address. Kalau kita misalnya pakai CMD di laptop atau di komputer pakai ifconfig, itu bakalan tampil seperti ini juga. Jadi nggak ada bedanya. Ethernet, jadi dia tampilnya IP address versi 6, kemudian IP address versi 4, subnet mask, kemudian default gateway. Kurang lebih tampilannya itu tidak berbeda jauh dari sini sama yang ada di simulasinya. Oke, yang ini udah selesai. Untuk mengetahui MAC address, itu caranya klik PC-nya, kemudian buka config. Ini tab config yang ada di atas, kemudian klik pas Ethernet. Jadi di sini ini ada MAC address, informasi dari MAC addressnya. Jadi itu bisa kalian isikan di sini. Nama workstationnya apa? Nama workstationnya ini PC0. Di sini buat PC0. Kemudian IP addressnya, subnet masknya, kemudian MAC addressnya. Berikutnya, untuk melakukan perintah ping. Jadi ping itu perintahnya digunakan untuk mengecek koneksi dari sebelah sini ke sebelah sini. Contohnya, jika kita pakai ping, pakai command prompt, ketik ping, kemudian masukkan IP address dari komputer tujuan. Jadi ping, kemudian masukkan IP address komputer tujuan, kemudian enter gitu. Nanti dia bakalan tampil informasinya seperti ini. Balasan dari IP address tujuan dengan ukuran data 32 byte dalam waktu kurang dari 1 milisecond dengan besar time to load-nya 128 bit. Ini informasinya. Jadi di sini ada informasi paket yang terkirim itu ada 4 paket, yang diterima 4, yang hilang berapa persen gitu.
Kemudian ada waktu maksimum dan waktu minimum ya. Itu untuk perintah ping. Jadi untuk nomor 6, apakah hasil dari perintah ping itu tinggal kalian deskripsikan hasil dari ping yang ada di sini. Kalau di versi Windows kita coba ping. Di sini aku bakalan nyoba ping ke router ya, 192.168.43.1. Jadi dia bakalan nge-ping ke sini. Di sini request timeout, berarti routernya menolak begitu, atau memang tidak ada tujuannya gitu, atau alamat tujuannya salah. Nih ternyata alamat tujuannya salah, dia 42. Enter. Nih dari sini berarti routernya, kalau yang ini informasi yang pertama itu request timeout, berarti routernya tidak merespon. Kemudian di situ ada info destination host unreachable, berarti hostnya ini tidak dapat gitu, berarti hostnya itu nggak bisa dicari gitu. Kemudian untuk fungsi ping ini kita bisa ngeping ke alamat gitu, contohnya kita mau ping ke Google, jadi ping ke google.com. Jadi nanti dari DNS ini, dari domain sistemnya si Google itu bahkan ditranslatekan menjadi IP address. Bentar ya. Jadi untuk saat ini si Google itu pakai IP yang ini untuk Google, dia pakai IP 172 sekian, ini IP kelas A. Ini untuk si Google saat ini pakai IP yang ini. Oke, balik ke modulnya. 6 udah. Nomor 7. Untuk nomor 7 ini kayaknya nggak kita buat deh, karena di dalam simulasi itu dia nggak ada ininya, nggak ada tabnya. Jadi untuk di Cisco ini mereka menggunakan sistem operasi Unix gitu, bukan sistem operasi Windows. Jadi nggak bisa kalau kita terapkan yang ini untuk logo klien, NIC dan sebagainya. Kemudian nomor 8 itu sama juga, periksa file sharing sama printer sharing itu bukan nggak ada, tapi butuh server. Ada namanya file server untuk share file, kemudian ada namanya ini server printer untuk meng-share printer dalam satu jaringan, sama seperti nomor 9. Oke gitu. Jadi yang kalian buat itu dari nomor 1 sampai 6. Untuk 7 itu nggak usah, kosongkan aja. Kalau nomor 9 itu bisa kalian cari di Google cara melakukan ini sharing folder, atau kita coba ya. Untuk sharing folder tuh biasanya kayak gini. Buka Windows Explorer-nya, kemudian apa yang mau kita share. Contohnya yang mau di share ini folder yang ini, Java gitu. Klik kanan. Setelah diklik kanan itu ada share. Cari share, give access nih. Jadi give access tuh kemudian kita pilih yang paling bawah. Nanti itu ada
mau kita bagikan ke siapa gitu, orang-orangnya, ke tamu atau ke semua orang atau ke orang dengan alamat email tertentu aja gitu. Jadi di sini itu udah di share ke semua orang, ke everyone, dengan level permisinya semua orang itu dapat membaca atau menulis. Jadi read and write ini berarti dapat folder folder Java ini bisa dihapus atau diubah oleh semua orang itu. Jadi untuk sharing ini ada resiko-resikonya gitu. Jadi kalau kita misalnya orang nggak boleh ngedit gitu, jadi kita buat aja read aja, atau orang boleh ngedit kita buat ini dan sebagainya. Kemudian kita klik share, tunggu beberapa saat, ini yes, udah di share nih. Untuk nyarinya itu kita bisa dari atas atau dari jaringan, di menu jaringan kalau ada nih network operation dan sebagainya. Itu kalian bisa googling aja untuk yang nomor 9. Oke guys, ada pertanyaan guys. Bang, Nah, link aplikasinya nanti dikirim, Bang. iya nanti aku kirim linknya aja mungkin. Bang, bisa buka lagi Cisco-nya, Bang. Update tampilannya. Nah, Ada yang mau ditanyakan, Bang? apa tuh? Yang ini ngambilnya PCPT ini dari mana, Bang? Oke. Ngambilnya? Ini ada di pojok nih. Di mana tuh, Bang? Di bagian pojok yang atas. Nih, pojok kiri bawah. Itu ada dua kolom. Itu ada yang di end device. Nih aku coba ya. Nih di bagian bawah. Nampak? Ya, nampak, Bang, nampak. Nah, jadi di bagian bawah itu ada jenis-jenisnya. Ini untuk bagian perangkat jaringan. Kemudian ini end device untuk perangkat yang di ujung-ujung. Contohnya ada PC, laptop, server, printer dan sebagainya. Kemudian ini komponen-komponen lain. Kalau kita mau pakai kode node MCU, Arduino, di sini ada tempatnya. Ini untuk kabel-kabel jaringan. Terserah, di sini ada kabel apa aja, ada kabel fiber optik, fiber crossover dan sebagainya. Kemudian ini untuk perangkat-perangkat lain. Kemudian ini untuk cloud gitu. Kemudian pada bagian bawahnya, contohnya pada jaringan network device jaringan itu ada router. Di sini router. Kemudian sebelah router ada switch. Bang. Sebelah switch ada hub dan sebagainya. Kemudian yang misalnya kita mau ngambil perangkat jaringan jenisnya switch, nah itu di sini dia ngambilnya. Ada biasanya kita pakai itu PT switch, yang depannya itu PT semuanya. Nih. Kemudian misalnya mau pakai hub, pakai yang PT hub. Betul. Kemudian untuk pakai router, pakai aja yang PT router. Ini PT router. Jadi artinya PT itu adalah ini perangkat-perangkat yang umum digunakan gitu, nggak spesifik. Kalau misalnya kita mau pakai yang spesifik, ada juga contohnya. Kita mau pakai switch yang mana gitu, itu spesifik. Kemudian untuk end device itu ada PC, laptop, kemudian ada server dan sebagainya. Bedanya PC sama laptop apa gitu? Biasanya kalau di laptop itu udah ada wifi nya gitu, di PC belum ada. Jadi kalau kita mau nambahkan wifi, ada konfigurasi lainnya gitu. Udah Bang, paham, Bang. Makasih, Bang. oke guys, ada lagi?
Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan aja untuk pertemuan online kali ini. Untuk modulnya yang kita kumpulkan modul 1 dan modul 2 ya minggu depan. Ya bang. Modul 1 tadi udah ada dibahas sedikit-sedikit. Nah, itu aja yang kalian isi. Pertanyaannya juga nggak ini kok. Ditulis tangan kan kemarin. Diketik bang, Tapi diketik bang, diketik. Oh iya. dengan sus. Modulnya dikiriman bang. Oke, modulnya dikirim. Terakhir besok ya, hari Minggu. Jadi sebelum hari Oke. Senin udah dikirim. Ketik Siap, siap. lamanya tuh. 2 hari selesai. Udah ada ini. Ada pertanyaan. Minggu depan itu IP address. Jenis-jenisnya. Udah, ada ini pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti sampaikan aja di WA atau gimana di grup. Ya bang. Kita aku akhiri. Oke bang. Kalau ada salah-salah kata atau salah informasi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.